Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan coba memberikan suatu angka ya. Jadi kalau kemarin kita bahas back propagation dalam bentuk rumus, nah gambaran kalau pakai angka itu gimana sih? Ya, jadi kayak gini ya. Di video sebelumnya kalau nggak salah kita pakai jumlah y-nya itu ada 3 kelas ya. Nah ini biar simple perhitungannya kita pakai 2 kelas saja. Jadi misalkan kelas pertama itu gambar kucing, kelas 0 itu gambar anjing misalkan ya. Berarti gambar yang dimasukkan itu, misalkan vektor ini adalah vektor kucing gitu ya. Jadi untuk kelas kucing itu labelnya 1 ya. Kalau 0 itu berarti ya kelas anjingnya, karena bukan gambar anjing aslinya ini ya, vektor pixelnya misalkan kayak gitu. Nah, untuk X sendiri tadi bisa pixel ya, berarti pixel pertama dan pixel kedua, atau variabel pertama dan variabel kedua. Nah, biar gampang, ini angkanya, misalkan variabel pertama nilainya 1 dan variabel kedua nilainya 2. Jadi sebelum melakukan back propagation, kita harus melakukan feed forward dulu, kayak gitu. Nah, kemudian kita bangkitkan secara acak nih ya, W dan B-nya, metric weight dan juga bias-nya. Nah, kemudian untuk mendapatkan Z ya, yaitu hidden layer pertama nih, itu dengan cara mengalihkan weight-nya pada layer tersebut yaitu W1 dikalikan dengan X. Nah, hasilnya adalah ini ya, perkalian ini, dan juga ditambahkan dengan B. Nah, hasilnya adalah 0,6 dan 1,3. Kita ingat ya, hidden layer itu harus dipasangi fungsi aktivasi ya umumnya. Nah, kita pakai relu nih ya. Jadi untuk relu kalian bisa replace dengan fungsi aktivasi lain kalau mau. Nah, kita pakai relu aja biar simple. Dan relu di sini kalau misalkan negatif itu jadi 0 dan kalau positif tetap dirinya sendiri. Karena ini 0,6 dan 1,3 itu positif, maka tidak berubah nilainya untuk hidden layer pertama setelah dipasangi fungsi aktivasi. Kemudian kita punya W kedua ya, dan juga B kedua ini pada layer kedua, hidden layer kedua. Jadi hidden layer kedua itu nilainya adalah ya W pada layer tersebut dikalikan dengan inputannya, yaitu adalah layer sebelumnya, yaitu H1 ya, hidden layer sebelumnya. Kita ingat H1 itu nilainya 0,6 dan 1,3. Ini dikalikan dengan W2, hasilnya ini ya, tengah ini. Hasil ini kemudian ditambahkan dengan B2 ini ya, hasilnya adalah 1,09 dan 1,52. Setelah dipasangi fungsi aktivasi relu lagi, maka kita mendapatkan nilai yang sama ya, karena tidak ada nilai negatif. Kemudian misalkan kita itu cuma punya satu input layer, dua hidden layer, dan satu output layer. Jadi karena ada satu output layer dan dua hidden layer, maka hidden layer ketiga itu ya output layernya gitu ya. Jadi untuk hidden layer ketiga atau output layer itu Z3 sama dengan W3 ya, W pada layer tersebut dikalikan dengan inputan atau layer sebelumnya. Nah, jadi inputan layer sebelumnya itu kan H2 nih ya. Nah, jadi H2 kali W3 ditambahkan dengan B3, hasilnya 0,7 dan 1,198 ini. Karena layer terakhir dan ini untuk klasifikasi, maka kita pasangkan softmax. Kalau misalkan ini regresi, pakai fungsi aktivasinya linear layer. Tapi kalau kalau ini misalkan ini adalah hidden layer, maka bisa di luar tersebut, misalkan relu lagi, leaky relu, tangent hiperbolik atau yang lain. Tapi karena kasus kita Z3 itu adalah output layer, jadi layer ketiga itu ya adalah output layer, maka kita harus pakai softmax karena kasusnya klasifikasi. Nah, 0,7 dan 1,198 ini setelah dipasangkan ke rumus softmax, hasilnya adalah 0,38 dan 0,62. Nah, feed forwardnya selesai, maka kita harus melakukan back propagation. Kalian ingatkan kalau misalkan kelas kucingnya itu di yang pertama dan anjing yang kedua. Dan label satunya kan yang atas ya, yang kucing. Maka kita cuma pakai yang 0,38 untuk menghitung cross entropy. Nah, cross entropy ini gini, main sigma yi, jadi 1 kali 0,38 log dari 0,38, kemudian misalkan ditambahkan 0 kali log 0,62. 0 dikalikan nilai berapapun ya tetap 0. Makanya kita seperti saya tadi bilang, yang digunakan adalah probabilitas pada kelas aktualnya, yaitu 0,38. Jadinya main log 0,38 gitu. Nah, ini rumus cross entropy ya. Jadi main log dari probabilitas aslinya. Nah, setelah didapatkan, setelah dilogkan kemudian kalikan negatif, hasilnya adalah 0,967. Ini adalah nilai loss functionnya. Cross entropinya nilainya 0,967.
Nah, nanti ini digunakan untuk perhitungan gradien ya. Nah, seperti video sebelumnya mengenai apa namanya backpropagation secara teori, jadi kita nggak perlu yang atas ini ya, karena ini sudah kita bahas di video sebelumnya yang teori. Nah, jadi kita tinggal menghitung ini yang sudah jadinya aja. Jadi PJ kurangi YJ. Jadi probabilitas yang awal itu apa? 0,38. Ini ya 0,38 kurangi 1 kan, karena labelnya 1, dan 0,62 dikurangi 0, hasilnya ini kayak gitu. Nah, sebenarnya ini saya bilang tadi 0,967 itu untuk menghitung gradien ya, ternyata tidak ya. Jadi loss function itu sebenarnya untuk mengukur seberapa bagus model kita. Kalau dalam regresi kan pakai MSE ya, cross entropy-nya, loss-nya itu ya. Jadi semakin rendah nilai MSE semakin bagus. Dan sama, jadi kalau semakin rendah nilai cross entropy semakin bagus. Makanya nanti kita bisa bandingkan setelah feed forward, kemudian back propagation, kemudian di feed forward lagi, nanti nilai loss pada feed forward kedua itu apakah lebih bagus daripada feed forward yang sebelumnya ya, iterasi pertama. Jika nilainya lebih rendah maka lebih bagus kan, jadi kita bisa teruskan proses trainingnya. Tapi misalkan lossnya itu nilainya ini nggak turun-turun sampai iterasi selanjutnya, maka kita bisa berhentikan prosesnya kayak gitu. Jadi gunanya loss untuk nge-track apakah kita perlu melakukan feed forward dan back propagation lagi, apakah kita perlu menambah iterasi lagi atau enggak gitu. Nah, kemudian setelah tadi kita sudah bisa menghitung do L per do Z3, yaitu rumusnya PJ min YJ atau P min Y gitu ya dalam bentuk matriks. Nah, ini didapatkan min 0,62 dan 0,62. Jadi kalau misalkan ini do L per do Z3 itu apa sebenarnya? Dia itu adalah gradien pada output layer atau hidden layer ketiga gitu ya. Nah, dengan output tersebut seperti yang kita tahu pada video sebelumnya bahwa gradien apa namanya, gradien pada hidden layer ketiga atau output layer itu bisa digunakan untuk menghitung gradien pada hidden layer ketiga untuk updating W3 dan juga untuk updating B3. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan do L per do W3 itu sama dengan ini ya, gradien tadi yang nilainya itu berapa? Min 0,62 dan 0,62 ini ya, dikalikan dengan H2 transpose. H2 transpose itu ya tadi yang dari ini proses apa namanya feed forward. Jadi 1,09 dan 1,52. Ya, jadi ini kan 0,62 dan 0,62 yang didapatkan dari sini dikalikan dengan 1,09 dan 1,52 seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah W yang baru. Ini adalah gradien pada W. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung W yang baru. Dan bisa ini yang do L per do B3 itu sama dengan gradien pada layer ketiga aja langsung tanpa dikalikan dengan H atau yang lain. Jadi langsung sama dengan yang sebelumnya. Ini. Nah, kenapa kok rumusnya ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi silakan tonton sebelumnya ya biar berurutan. Jadi update-nya itu kayak ini, W new pada hidden layer ketiga itu sama dengan W old pada hidden layer ketiga dikurangi dengan, nah ini ya, do L per do W3. Nah, jadi W old ini kan yang tadi ya, yang awal, yang W3 ini, yang awal ini W old. Ini dikurangi dengan eta itu nilainya 0 sampai 1 tergantung kalian mau berapa, misalkan 0,1 boleh, skalar ya. Kemudian dikalikan dengan do L per do W3. Ini dari mana? Dari sini kan. Nah, jadi sebenarnya ini jadi gini. Ini W3 dikurangi ini, hasilnya nanti adalah W yang baru kayak gitu. Untuk beta juga sama ya, B new. Saya tulis BR aja ya, B new ya. B new pada layer ketiga itu sama dengan B old, saya tulis BO aja ya, B old pada hidden layer ketiga dikurangi dengan eta kali do L per do B3. Nah, B old-nya mana? Yang ini ya. Ini ya, B old, B3 yang lama dikurangi dengan ini etanya berapa, terserah kalian mau berapa, 0 sampai 1, kemudian do L per do B3 yang mana? Yang ini kan. Nah, berarti dikurangi min 0,62 dan 0,62.
nanti kita dapat B3 yang baru kayak gitu. Kemudian untuk hidden layer kedua, nah berarti kan tadi hidden layer ketiga ya, atau output layer, kemudian kita ke hidden layer kedua. Jadi ini tuh kayak di video sebelumnya disebut sebagai G bar 2 gitu. G bar 2 sama dengan do 2 nih, sama dengan W3 do 3 kali relu. Ini ada aksen, artinya turunan dari relu kali Z2 ya. Kalau kalian bingung, pokoknya kalau kalian bingung tentang rumus-rumus, tonton video sebelumnya biar paham ya, biar saya nggak ngulangi kayak gini terus pengucapannya. Nah jadi W3 do 3, nah ini W3 yang awal ya, yang sebelum diupdate, dikalikan dengan do 3. Do 3 itu di sini mana ya, bentar, do 3 itu yang ini do 3 ya. Nah ini baru kepencet, kita hapus dulu biar bersih. Jadi do 3 itu ini ya, sejatinya ya do 3 itu ini ya, cuma ditransfer saja. Kemudian W3 dikali do 3 nih ya, tadi ya 0,62 dan 0,62, kemudian dikalikan dengan relu. Nah jadi W3 do 3 itu nilainya ini dikalikan dengan relu. Relu itu kan nilainya akan X jika dia positif dan 0 jika dia negatif. Maka turunan terhadap X D per dx, dan ini juga D per dx. Jadi turunan dari relu adalah nilainya 1 jika itu positif dan 0 jika negatif atau 0. Kita lihat apa namanya, ini kan positif, ini positif, jadi dikalikan 1 ya, bukan 0 ya, karena positif dan positif, maka dua-duanya itu sama dengan ini ya. Kemudian kita bisa menghitung W2 dan B2 kayak tadi. Do L per do W2 itu rumusnya ini ya, kayak apa ya, delta 2 kali H1. Nah delta 2 itu ini ya, kemudian dikali H1 ya tadi ya yang di feed forward. Nah ini H1, kemudian akhirnya bisa dihitung kan. Nah ini seperti biasa bisa digunakan untuk update. Jadi W new yang layer kedua sama dengan W yang lama, W old pada layer kedua dikurangi dengan eta do L per do W2. Nah W2 yang awal itu yang mana? Yang ini ya. Nah ini yang awal, W2 yang lama, kurangi etanya 0 sampai 1 terserah. Nah do L per do W2 itu nilainya ini kan, yang ini. Untuk B2 juga sama ya, B2 baru itu sama dengan B2 yang lama dikurangi eta dikurangi dengan do L per do B2. Nah ini rumusnya sama kayak yang ini ya, G bar 2 ini. Ini berarti ini aja, hasilnya adalah 0,124 dan 0,124 kan yang ini. Oke, ini bisa digunakan untuk update B new 2 kayak gitu. Terus dilakukan sama ya untuk delta apa namanya, B1 dan W1. Jadi pertama hitung dulu G bar 1, atau di sini tulisannya delta 1. Nah ini rumusnya ya, layer sebelumnya W2 kali delta 2 dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi. Nah kemudian hasilnya ini W2 delta 2. Kemudian karena relunya itu ya tadi ya, kalau positif 1, kalau negatif 0. Nah ini kebetulan positif semua, jadi ya tetap nggak ada perubahan, kecuali kalau negatif nilainya jadi 0 nanti ya. Nah kemudian kalian setelah mendapatkan delta 1 ya, gradient pada layer ke-1, kalian bisa ngitung delta L, delta W1. Nah ini dapatnya kayak gini. Jadi delta 1 kalikan input yang awal ya, yang ini X. Kemudian habis itu ya hasilnya ini. Dan untuk delta L per delta B1 itu rumusnya ya sama, yaitu adalah si G bar 1 nya ini ya, atau ini hasilnya nih kalau secara angka. Nah jadi 0,1488 dan 1,736. Nah ini tadi ya bisa digunakan untuk update ya, ini bisa digunakan untuk update W1 yang baru, dan ini bisa digunakan untuk update B1 yang baru. Nanti setelah dapat W1 dan B1 yang baru,
W2 dan B2 yang baru, kemudian dapat W3 dan B3 yang baru, nanti dilakukan feed forward lagi, tapi W1 yang lama diganti dengan W1 yang baru, B1 yang lama diganti B1 yang baru, W2 yang lama diganti W2 yang baru, B2 yang lama ganti B2 baru, W3 lama diganti W3 baru, dan B3 lama diganti B3 yang baru kita hitung tadi. Jadi kayak itu feed forward ya, dapat nilai loss untuk ngecek apakah kita perlu melakukan iterasi selanjutnya gitu kan ya. Kalau masih ada penurunan loss ya kita lakukan lagi gitu kan. Kemudian back propagation untuk update nilai W dan B nya, lalu dicek lagi feed forward untuk melihat lossnya apakah turun. Kalau masih turun kita bisa lakukan back propagation lagi, feed forward lagi sampai nanti ya ini sudah tidak ada penurunan loss. Jadi kayak itu, update terus W dan B nya biar sampai lossnya sekecil mungkin atau nol gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.